kelihatan nggak? Enggak mama, Zahra dinyatakan katarak dan harus dirujuk ke rumah sakit Ahmad Wardi. Matanya berdarah dan bengkak. Udah ada 2 bulan dia melihatnya nggak jelas. Awalnya anak saya jadi katarak, ada yang sedang memotong rumput dan dia kena petelan batunya. Akhirnya dia dirujuk ke rumah sakit Mawardi. Jadi nggak ada keluarga lihat pada saat dia ada titik putih. Baru saya tanya, ini baru atau udah lama? Baru-baru ini. Sebelumnya kamu lihat nggak? Lihat, tapi kurang jelas, kata anaknya. Setelah dioperasi, saya merasakan lebih baik. Terus penglihatannya terang. Saya terima kasih banyak, maksudnya udah dibantu semua yang kerja di sini, di medisnya. Zahra, kamu kelihatan nggak? Enggak mama, Zahra dinyatakan katarak dan harus dirujuk ke rumah sakit Ahmad Wardi. Matanya berdarah dan bengkak. Udah ada 2 bulan dia melihatnya nggak jelas. Awalnya anak saya jadi katarak, ada yang sedang memotong rumput dan dia kena petelan batunya. Akhirnya dia dirujuk ke rumah sakit Mawardi. Jadi nggak ada keluarga lihat pada saat dia ada titik putih. Baru saya tanya, ini baru atau udah lama? Baru-baru ini. Sebelumnya kamu lihat nggak? Lihat, tapi kurang jelas, kata anaknya. Setelah dioperasi, saya merasakan lebih baik. Terus penglihatannya terang. Saya terima kasih banyak, maksudnya udah dibantu semua yang kerja di sini, di medisnya. Dengan adanya Badan Ekonomi Syariah, diharapkan dapat menaungi seluruh kegiatan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan wakaf. Wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf yang berkembang di Indonesia. Perkembangan wakaf uang semakin signifikan dan dikenal banyak orang ketika Kementerian Keuangan dan BWI berhasil menerbitkan Kes Wakaf Leading Suku atau CWLS yang menjadi tonggak awal yang punya wakaf sebagai instrumen negara. Kemudian dilanjutkan dengan peluncuran program wakaf penduduk Indonesia oleh BWI. Selain itu, bekerjasama dengan KNIKS mengembangkan piloting integrasi naziri wakaf uang dengan manajemen investasi serta bank syariah selaku LKS PWU hingga peluncuran program wakaf uang ASN Kementerian Agama di akhir tahun 2020. Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Harian KNIKS menyampaikan perlunya sebuah gerakan nasional wakaf uang yang lebih masif, melakukan edukasi literasi dan memperagakan partisipasi masyarakat secara kolaboratif antara stakeholder wakaf, sehingga meningkatkan peran wakaf uang dalam pengurangan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, KNIKS bersama BWI dan stakeholder wakaf membuat inisiatif gerakan nasional wakaf uang yang diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNIKS sebagai bagian penting pengembangan wakaf uang dan meningkatkan awareness, literasi dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi syariah di Indonesia. Mata itu. Dulu ia yang membantu kita sampai ke tempat yang kita minta. Dulu ia yang mengajarkan kita untuk bisa melihat dunia. Dulu ia yang menuntun kita tentang akidah dan agama. Namun perlahan kini sinarnya mulai sirna semenjak pandemi yang masih terus melanda. Perlahan kini tatapannya hampa seiring bersemayamnya sang virus yang tak kasat mata. Wabah ini benar-benar mengubah rajutan mimpi dan harapan hilang arah. Kaki yang dulu kuat berpijak kini tak sanggup lagi melangkah.
Raga yang dulu gagah perlahan melemah penuh lelah. Senyuman yang dulu terlukis indah kini tak tampak lagi dari wajah. Keadaan mungkin memang sudah suratan, tapi setidaknya kita masih punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Karena setiap apa yang kita tanam pasti akan menuai hasil. Untuk mereka yang membutuhkan uluran tangan, untuk mereka yang masih mempunyai mimpi dan harapan, untuk mereka yang menjadi tumpuan, untuk mereka yang keberadaan masih sangat kita butuhkan. Menyerah bukan jawaban dari keadaan, tapi saling menguatkan adalah kunci untuk bertahan. Baikan jariah penuh berkah bersama Kes Wakaf Lingsuku untuk seluruh umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah narasumber kita sudah memasuki ruangan Zoom. Selamat baik Bapak Ibu. Mohon izin narasumber kita sudah memasuki ruangan Zoom meeting. Selamat siang Bapak narasumber kita, Bapak Dendi Zuerfinza, SHMH, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengamanan Aset Badan Wakaf Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum. Baik, nampaknya masih ada gangguan teknis Bapak Ibu, mohon izin. Nah, yang tracking itu yang tadi yang fisik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Pak narasumber. Luar biasa nih, Alhamdulillah sudah berkenan hadir. Terima kasih Bapak Dedi Finza SHMH. Bagaimana sehat Bapak Narsum? Alhamdulillah. 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 Mohon izin kita mulai saja. Ya, Siap, mohon. Terima kasih Bapak Narsum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyar ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Amma ba'du. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak hentinya memberikan hidayah dan juga nikmatnya sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara tanya jawab online seri ke-6 tahun 2024. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin besar Revolusi Islam, Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak narasumber kita alhamdulillah sudah standby, Bapak Dendi Zuhairil Finza SHMH selaku Ketua Divisi Hukum
dan Pengamanan Aset Badan Wakaf Indonesia. Yang terhormat Komisioner Badan Wakaf Indonesia, yang kami hormati juga seluruh jajaran staf Badan Wakaf Indonesia, dan tidak lupa pula kepada seluruh peserta, baik akademisi, praktisi, para wakif, para nazir, pengurus BWI perwakilan di seluruh provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia, para ASN, para penyuluh, penghulu, serta masyarakat umum dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita saat ini melaksanakan Tanya Jawab Wakaf Online seri ke-6 tahun 2024 dengan tema Sengketa Wakaf, bagaimana pencegahan dan penyelesaiannya, yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita yang Alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Dendi Zuhairil Finza, SHMH, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengamanan Aset Badan Wakaf Indonesia. Selamat siang Bapak narasumber. Pak Dendi, selamat siang. Dipandu juga oleh saya selaku host dan moderator. Baiklah, Bapak Ibu, marilah kita mulai acara Tanya Jawab Wakaf seri ke-6 tahun 2024 dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu, ini adalah acara rangkaian seri Tanya Wakaf Online yang ke-6. Alhamdulillah narasumber kita sudah standby untuk mempersingkat dan mengefisienkan waktu. Mungkin langsung saja mohon izin Bapak Narsum, Pak Denti untuk dimulai saja. Boleh, silakan Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Dendi Zerlifinza SHMH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini suara saya kedengaran ini enggak ya? Bagus nggak? Matiin dulu Bagus, itunya. bagus. Bagus, bagus Pak, terdengar Ya, dengan baik. oke. Baik, Bapak, Ibu sekalian, para peserta apa namanya Zoom kita kanan, sengketa wakaf, bagaimana pencegahan resikonya. Sengketa wakaf bagaimana pencegahan dan penyelesaiannya adalah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sengketanya, kita berarti ada penyebab, ada resiko yang eh, terjadi dalam wakaf gitu ya. Maka kita harus memitigasi resiko. Mitigasi resiko karena apa yang dimaksud dengan resiko? Resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Bahaya akibat konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses, kejadian, atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan datang. Maka kita dalam pencegahan sengketa harus bisa memitigasi, meminimalisir resiko sengketa yang akan terjadi dalam wakaf gitu ya. Resiko dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf biasanya adalah resiko yang pertama adalah resiko penghimpunan harta benda wakaf. Nah, harta benda wakaf itu tidak bertambah misalnya, atau kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat akibat kendala teknis dan administratif. Nah, ini juga artinya ada resiko soal penghimpunan harta benda wakaf. Ada juga resiko berkurang atau malah hilangnya harta benda wakaf. Harta benda wakaf berkurang atau hilang akibat belum maksimalnya pendaftaran harta benda wakaf. Ada beberapa di zaman dahulu misalnya ada mengikrarkan wakaf, mewakafkan hartanya, kemudian apa namanya, tidak tertulis, tidak ada akta ikrar wakafnya. Nah, karena persoalan itu resiko akan berkurang harta wakafnya atau malah bisa hilang harta benda wakafnya.
Atau bisa juga dalam proses beberapa adalah proses ruslah yang terjadi. Proses ruslah yang terjadi yang tidak sesuai prosedur itu juga bisa menghilangkan harta benda wakaf. Resiko berkurang atau hilangnya harta benda wakaf. Ada resiko depresiasi harta benda wakaf. Adanya penyusutan nilai harta benda wakaf akibat salah investasi kalau dia dalam bentuk wakaf uang gitu ya. Atau proses perubahan status tadi karena harta benda wakafnya dilakukan rusla ternyata tidak seimbang, itu juga bisa menjadi penyusutan resiko depresiasi harta benda wakaf. Ada lagi resiko-resiko yang bisa terjadi adalah resiko produktivitas aset wakaf. Kalau aset wakaf tidak dikelola secara optimal dan nazir tidak berkompeten, maka aset wakaf itu menjadi produktivitas asetnya itu tidak berjalan dengan bagus, gitu ya. Ada risiko investasi dalam harta benda wakaf karena memilih eh, nazir yang kurang tepat sebagai bagian dari instrumen investasi. Dana wakaf berkurang, malah bisa hilang. Atau resiko selanjutnya adalah resiko reputasi. Kalau nazirnya kurang amanah, maka reputasi dalam pengelolaan harta benda wakaf itu menjadi apa namanya reputasi tentang wakaf itu menjadi berkurang dan tidak ada kepercayaan, trustnya menjadi hilang. Ada juga resiko administrasi. Kalau kurang tata kelola administrasinya tidak baik dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka itu akan menyebabkan konflik atau sengketa di masa yang akan datang. Misalnya soal bahwa dalam pembuatan AIW-nya pemangku ke apa namanya pemangku kepentingan, pembuatan AIW-nya yang tidak eh, kurang misalnya kurang pencatatan, nah itu terjadi resiko atau dalam menerbitkan tanda bukti kenaziran kalau kurang juga akan mengakibatkan eh, kemungkinan sengketa dan polemiknya. Nah, semua ini bisa kita manage ya berbagai model bentuk resiko tadi, bagaimana kita menghindari resiko tersebut atau mengurangi resiko tersebut atau memitigasi atau bisa memindahkan resiko. Bisa juga mengendalikan resikonya atau mengoptimalkan eh, cara penanganan resiko tersebut. Ada beberapa contoh soal manajemen risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Misalnya risiko administrasi tadi. Penyebabnya risiko administrasi itu adalah maladministrasi, kurang cermat ya, ada yang maladministrasi artinya ada eh, cara-cara yang tidak baik dan tidak benar gitu dalam mengadministrasikan harta benda wakaf. Atau kurang cermat, kurang hati-hati dalam pencatatan harta benda wakaf atau dan yang lain-lain. Nah, dampak dari eh, apa namanya resiko administrasi itu adalah kerugian finansial. Fokus dan energi pengelolaan harta benda wakafnya bisa terganggu. Tingkatnya ini bisa rendah, bisa apa. Terus bagaimana pengendaliannya? Ya, kalau begitu pengendalian resikonya adalah dengan cara penyusunan SOP, pendidikan dan pelatihan eh, tenaga administrasi. Jadi untuk mencegah itu kita bikin SOP yang benar sehingga administrasinya tidak ada eh, maladministrasi. Resiko produktivitas, ada resiko depresiasi, ada resiko investasi, ada resiko kehilangan aset. Saya mulai juga misalnya resiko reputasi. Tapi yang biasa menjadi sengketa saya lihat adalah misalnya resiko kehilangan aset. Ini resiko yang sangat besar. Kenapa resiko kehilangan aset bisa terjadi? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah inflasi atau resesi ekonomi. Bisa saja menjadi kehilangan aset, pakar.
Kemudian gejolak politik atau perang. Gejolak politik atau perang juga bisa mengakibatkan hilangnya harta benda wakaf, bencana alam atau sebagainya. Nah, maka kerugian yang terjadi adalah kerugian finansial harta benda wakaf karena dia hilang. Caranya bagaimana? Eh, Menanggulangi resiko tersebut adalah memperkuat legalitas dan tertib administrasi harta benda wakaf, memilih asuransi harta benda wakaf yang benar, konsolidasi internal nazir. Nah, kehilangan aset gitu ya, atau ada perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaan ruslah itu, misalnya dia menerima uang, nazirnya menerima uang, kemudian pergantian pertukaran wakafnya tidak terjadi, tapi uangnya dibawa kabur oleh nazir dalam ruslah. Itu juga potensi risiko kehilangan wakaf. Makanya eh, cara menangani risikonya dalam ruslah itu tidak boleh nazir itu menerima uang pengganti karena pergantian wakaf itu harus sesuai tetap dengan peruntukannya. Jadi tidak dalam bentuk uang, gitu ya. Jadi cara-cara menangani risiko ada secara internal, ada sumber daya manusia, ada eksternal, ada juga secara hukum. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sengketa sengketa-sengketa itu ada beberapa macam ya, yang biasanya ada di sengketa perwakapan. Ada sengketa aset tanah atau wakaf antara status hukum, bukti administrasi, eh, tanah wakaf, keabsahan dokumen wakaf, perubahan status fungsi, peruntukan tanah. Yang paling susah adalah barang milik negara yang di atas tanah wakaf. Nah, ini biasanya sering terjadi sengketa di aset atau tanah wakaf. Selain sengketa di asetnya, terkadang juga ada sengketa kenaziran, yaitu sengketa pengelolaan nazir. Sesama nazir itu bersengketa. Jika dicermati banyak kasus-kasus perwakapan di Indonesia, termasuk di Jakarta dan banyak tempat gitu ya, itu penghilangan dan bahkan pelepasan harta benda wakafnya bermula dari tertib administrasi hukum. Berapa banyak harta benda wakaf, khususnya wakaf tanah, hilang karena belum adanya akta ikrar wakaf. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa eh, orang biasanya, orang dulu terkadang kalau mewakafkan itu cukup secara syariat saja, bahwa secara fikih ada saksi, ada nazirnya yang diungkapkan, ada ikrar tanpa akta ikrar wakaf. Tapi dalam pembuktian hukum positif akan susah dan sulit untuk dibuktikan jika tanpa harta tanpa akta atau bukti tertulis. Bukti tertulis itu dalam sengketa perdata adalah bukti utama, menjadi alat bukti utama, yaitu bukti tulis. Maka untuk pengamanan harta benda wakaf itu kita perlu adanya akta ikrar wakaf. Sehingga apabila wakifnya sudah meninggal, apabila wakif sudah meninggal, tapi harta ini memang betul hartanya sudah diwakafkan, maka yang dilakukan adalah mengajukan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf (APAIW) yaitu KUA dengan namanya APAIW, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Jadi akta ikrar wakaf tuh nggak bisa dua kali, tapi untuk orang yang memang itu adalah harta benda wakaf, maka dia dibikin namanya APAIW nanti oleh KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Sengketa itu bisa jadi sengketa pengelolaan wakaf, bisa juga sengketa sesama nazir. Sengketa nazir itu sesama antar nazir bersengketa karena biasanya sengketa sesama nazir akan terjadi apabila apabila harta benda wakaf itu ada nilai value-nya sudah mulai membaik, itu antar nazir baru mulai bersengketa. Padahal ini harusnya dimitigasi agar tidak terjadi sengketa. Yang tadinya baik-baik saja, tapi ketika mulai bagus, mulai terjadi potensi
eh, ribut antar nazir atau sengketa nazir dengan ahli waris wakif, gitu ya. Sengketa nazir dengan ahli waris wakif biasanya terjadi karena ya itu tadi karena belum ada bukti tertulis, tidak adanya akta ikrar wakaf. Kemudian nazirnya tidak terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Maka keabsahan dia sebagai nazir, sebagai pengelola wakaf, harta benda wakaf itu bisa digugat. Maka bagi para nazir untuk mempercepat melakukan pendaftaran kepada Badan Wakaf Indonesia. Eh, sengketa yang terjadi di sengketa kenaziran ya. Bagai pemicu konfliknya tadi sudah diuraikan ada beberapa eh, di bawah ya konflik sengketa lemahnya literasi karena ada lemahnya literasi wakaf di masyarakat, kurangnya pemahaman regulasi hukum wakif dan nazir, selisih paham antara nazir sebagai pengelola wakaf dengan misalnya kalau yang selisih paham antara nazir dan sebagai pengelola wakaf, misalnya ada wakaf masjid. Nah, antara nazir dalam pengelolaan harta benda wakaf ini antara nazir dengan DKM Dewan apa masjidnya ribut karena Dewan masjidnya merasa bahwa dialah yang mengurus masjid, maka dia yang lebih berkuasa. Tapi bukan itu. Yang lebih berkuasa adalah ya nazir karena nazir sebagai pengelola harta benda wakaf, gitu ya. Nah, kalau eh, apa namanya DKM itu adalah bagian dari teknisnya eh, melaksanakan kegiatan di masjid. Turut terlibatnya pihak ketiga yang ingin menguasai harta benda wakaf dan nazir. Nah, ini juga yang sangat terjadi. Biasanya ada pihak-pihak ketiga apabila melihat aset tempat wakaf itu, harta benda wakaf tadi, tanah tadi sudah mulai menjadi tanah yang produktif, tempat yang strategis gitu ya, terutama biasanya di Jakarta atau di kota-kota besar. Ada pihak-pihak ketiga yang ingin eh, mengambil alih karena ini potensi ekonominya tinggi. Nah, ini juga mengakibatkan pemicu konflik sengketa di wakaf gitu ya. Bapak Ibu sekalian, penyelesaian sengketa wakaf next tulisannya tadi ya. Eh, Sengketa sebagai manifestasi sebuah konflik umumnya lahir dari keluhan seseorang atau kelompok terhadap individu. Mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula dengan pengembalian hubungan tersebut. Maka mereka dapat mengadakan hubungan kembali baik hubungan sosial maupun hubungan hukum eh, dalam penyelesaian sengketa. Nah, jadi kenapa harus diselesaikan sengketa itu? Karena sengketa tadi hubungan yang konflik itu kita selesaikan sehingga penyelesaian sengketa itu membuat hubungan atau konflik tadi yang ribut bisa menjadi baik kembali hubungannya. Tujuannya adalah penyelesaian sengketa. Next, prinsipnya dalam masalah wakaf, penyelesaian sengketa itu semua diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Usaha penyelesaian sengketa harus dioptimalkan agar masyarakat tidak dengan mudah mengambil alih harta wakaf yang sudah diikrarkan oleh wakil. Jadi ini harus kita pertahankan. Harta benda wakaf adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Eh, Hal ini merupakan kewenangan jika ada eh, harta wakaf yang terlantar karena akibat terlantar macam-macam. Ada yang tidak dikerjakan secara undang-undang, nanti di peraturan BWI tentang kenaziran, ada juga diakibatkan oleh sengketa. Jadi terlantar harta benda wakaf oleh sengketa, maka dia akan diambil alih oleh Badan Wakaf Indonesia, gitu ya. Kalau apa namanya terjadi ini wakaf, gitu ya.
Jadi, oke, oke. Bentar. Lanjut, alur penyelesaian sengketa nazir dan BWI di BWI gitu ya. Nah, biasanya untuk Badan Wakaf Indonesia termasuk perwakilan-perwakilan kita gitu ya, itu untuk melakukan dalam menyelesaikan sengketa nazir pertama adalah kita panggil pihak pertama. Kan ada pihak-pihak yang apa namanya, pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang tidak terima atas pihak lain dalam harta benda wakaf. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah pemanggilan pihak pertama. Pihak pertama misalnya pihak pelapor akan persoalan yang terjadi di persoalan wakaf. Maka BWI dan BWI perwakilan harus memanggil dulu pihak pertama. Jadi dipanggil dulu pihak pertama, jangan langsung dipanggil semuanya. Didengarkan apa yang menjadi masalah mereka, maka kita dengarkan, kita mitigasi, kita investigasi, kita identifikasi semua apa yang menjadi persoalan menurut pihak pertama. Kemudian pihak terlapor gitu ya, pihak terlapor atau pihak kedua. Setelah pemanggilan pihak pertama, kita panggil lagi pihak kedua. Ini penyelesaian sengketa sementara, ini mediasi non mediasi yang sebenarnya. Maksudnya ini yang mediasi yang kita lakukan. Pemanggilan pihak kedua kita dengarkan juga, kita identifikasi persoalannya, kemudian diadakan rapat, kita carikan solusinya. Setelah pemanggilan pihak pertama dan pihak kedua, baru kita panggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi bersama antara BWI sebagai apa, sebagai induknya, kemudian dengan pihak pertama dan pihak kedua kita mendengarkan, kemudian kita mediasikan bersama, kita dengarkan untuk kemudian bisa saling memahami dan mencari solusi atas sengketa yang terjadi antar mereka, gitu ya. Kemudian kalau itu terjadi, maka yang kita lakukan adalah rekonsiliasi antara para pihak yang bersengketa. Next. Nah, bagaimana jika tidak terjadi kesepakatan? Kalau kemudian tidak terjadi kesepakatan, maka kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 62, penyelesaian sengketa perwakapan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Tadi yang kita lakukan adalah mediasi dalam rangka pencarian musyawarah untuk mencapai mufakat. Agar terjadi musyawarah eh, untuk mencapai mufakat. Apabila eh, musyawarah untuk mencapai mufakat tadi tidak terjadi, yang kita fasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia, maka tentu yang dilakukan adalah mediasi. Nah, mediasi yang dimaksud di sini adalah mediasi dengan kita menggunakan mediator yang tersertifikasi di Mahkamah Agung gitu ya. Nah, ada beberapa, misalnya beberapa tempat BWI harus menggunakan itu, ya kita gunakan saja mediator-mediator. Kalau ada yang kenal atau BWI perwakilan juga ada yang kenal, bisa menggunakan mediator tersertifikasi sehingga eh, diselesaikan secara mediasi eh, yang selayaknya dilakukan oleh mediator. Kemudian kalau tidak bisa, maka dilakukan dengan penyelesaian dengan cara arbitrase. Arbitrase itu kehendak bersama-sama. Bersama-sama, ayo kita selesaikan, disidangkan melalui pengadilan arbitrase. Arbitrase. Nanti penjelasannya adalah arbitrase menggunakan arbitrase syariah kalau dia sengketa harta wakaf atau melalui pengadilan. Nah, terakhir kalau arbitrase salah satu tidak mau kedua belah pihak, salah satu saja yang mau bisa melanjutkan dengan gugatan di pengadilan. Nah, gugatan di pengadilan itu
Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama untuk sengketa harta benda wakaf. Next. Oh, baru jam berapa ini? Alhamdulillah sudah cukup ya pemantik diskusi kita pada kali ini. Saya kira itu saja dulu, Pak Moderator. Siap, Mas. Ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya sudah menyampaikan materinya sangat komprehensif dan ini bisa menjadi pengetahuan juga bagi Bapak Ibu, terutama yang menjadi nazir ketika terjadi konflik ataupun sengketa ya. Tadi Bapak Narsum sudah menjelaskan bahwa ada 4 pemicu ya sengketa ini atau konflik ini. Yang pertama, lemahnya literasi wakaf di masyarakat. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman regulasi hukum bagi wakif dan juga nazir. Yang ketiga itu ada selisih paham ya antara nazir dan juga pengelola wakaf yang lain. Yang selanjutnya ada pihak ketiga yang turut terlibat ingin menguasai harta benda wakaf. Baik, mohon izin Bapak Narsum sebelum mulai ke pertanyaan, kami akan memutar video profil Badan Wakaf Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan simak. Sebelum ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu kami akan tayangkan video profil Badan Wakaf Indonesia. Wakaf merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem filantropi, Islam, dan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mengoptimalkan potensi besar ini, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia, lembaga negara independen yang siap memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar hukum kuat dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Visi BWI adalah mewujudkan lembaga perwakafan yang independen, amanat, dan profesional dalam membangun ekosistem perwakafan nasional dan internasional. BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan kota sesuai kebutuhan, memastikan layanan kami menjangkau seluruh Indonesia. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan sebagai unsur pengawas dan Badan Pelaksana sebagai unsur pelaksana tugas. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota. Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani dengan Wakil Ketua Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur dan Dr. Misbahul Munir. Badan Pelaksana BWI dipimpin oleh Prof. Dr. Phil Kamarudin Amin MA, didampingi oleh Wakil Ketua Dr. Tatang Astarudin dan Dr. Ahmad Zubaidi, serta Sekretaris Anas Nasihin, Wakil Sekretaris DRH Bumi Hamidiyah, Bendahara Wahyu Mulyade, dan Wakil Bendahara Hafiz Ghafar. Untuk menjalankan tugasnya, BWI memiliki beberapa divisi. Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital. Divisi ini diketuai oleh Arif Rohman Yulianto MM, dengan anggota Salahuddin Ahmad MC, Dindi Zuhairil Finsa MH, Derhat Ilmi Hamidiyah MC, Dr. Sulistiawati MC. Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nasir. Divisi ini diketua oleh Ded Haris Sumarno MM, dengan anggota Dr. Agus Priyatno MM, Salahuddin Ahmad MSI, Dr. Kartini MPD, Harmon Susilo SSOS. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Divisi ini diketuai M.Ayu Susimsi dengan anggota Hafiz Ghafar MPD, Derhat Ibnu Hamidiyah MC, Arif Rohman Yulianto M. Harmon Susilo SSOS. Divisi Hukum dan Pengamanan Aset. Divisi ini diketuai Didi Zuhairil Finsa MH dengan anggota HR dari Naja MH, Arifudin MH, Dr. Masyurul Hamis MM. Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi. Divisi ini diketuai oleh Dr. Agus Priyatno dengan anggota Wahyu Mulyadi, Ded Haris Sumarno M, Dr. Sulistiawati MSI. Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama. Divisi ini diketuai Dr. Masyurul Hamis MM, HR dari Naja MH, Arifudin MH, Dr. Kartini MPD, Ali Yusuf Misi. Badan Wakaf Indonesia berkomitmen untuk memajukan perwakafan di Indonesia.
kami akan bekerja semaksimal mungkin agar manfaat wakaf dapat dirasakan lebih luas oleh umat dan bangsa, membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Baik, Bapak Ibu, itulah dia video profil Badan Wakaf Indonesia yang diisi oleh jajaran terbaru ya untuk periode 2024-2027. Bapak Ibu, selanjutnya sesi tanya jawab. Diharapkan Bapak Ibu untuk bertanya sesuai dengan tema ya, sengketa wakaf terkait pencegahan dan penyelesaiannya. Jadi mohon bertanya tidak keluar dari tema yang sudah kita tetapkan pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Baik, mohon izin Bapak narasumber. Kita langsung ke pertanyaan. Sudah ada peserta yang raise hand ini nampaknya. Mohon izin Bapak narasumber, kita langsung buka pertanyaan ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Narsum. Baik, nampaknya sudah ada beberapa peserta yang sudah raise hand. Yang kita pilih mohon untuk di-unmute dan dibuka videonya ya. Selanjutnya untuk memperkenalkan diri. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Solehudin. Ini sudah resen, silakan untuk di-unmute dan dibuka videonya Bapak Solehudin. Monggo, dipersilahkan Pak. Ya, silahkan Pak Solehudin di-unmute Pak, silahkan Pak. Ya, silahkan, sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Solehudin dari Sekretaris Badan Wakaf Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Apakah berupa pertanyaan ataukah hanya masukan terkait di Sumatera Utara itu adanya permasalahan yang banyak timbul dengan najir dengan BKM. Kalau di Sumatera Utara namanya BKM. Macam-macam BKM ini ada 3. Badan Kesejahteraan Masjid, Badan Kemakmuran Masjid, satu lagi Badan Kenajiran Masjid. Jadi di sekitar 2022 yang lalu adanya kesepakatan bersama antara BWI dengan Kanwil Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama untuk menyeragamkan nama tersebut menjadi Badan Kemakmuran Masjid. Di sini antara BKM dengan Najir sangat sulit untuk bekerja sama. Karena dalam pensosialisasian antara Najir dengan BKM ini khususnya di KUA itu belum begitu tersosialisasi. Jadi kami berharap kan sekarang ini kan Ketua BWI Indonesia adalah Bapak Komarudin, yaitu Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Kami berharap kiranya Bapak Dirjen dapat untuk menyampaikan khususnya kepada KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan juga sebagai pengeluar penerbit SK BKM tadi, kiranya dapat menyampaikan antara BKM dengan Najir itu benar-benar duduk. Kan kalau BKM sebenarnya terkait tugasnya adalah imarah, idarah, riayah. Tapi ini tidak bisa bekerja sama. Sehingga antara BKM dan Najir, khususnya di masjid, itu selalu bermasalah. Sehingga sampai lapor-laporan ke polisi. Jadi kami berharap dalam penyelesaian ini harus adanya suatu
ketentuan atau panduan dari Dirjen Bimas Islam terkait dengan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solehudin dari Sekretaris BWI Sumatera Utara. Luar biasa ini pertanyaan sekaligus masukan ya. Mohon izin Bapak Narsum, kiranya akan langsung dijawab atau kita kolektifkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Langsung saja ya. Jadi Baik, baik silakan. itu sebenarnya yang dilakukan tadi oleh Pak Salahuddin itu pertanyaan dan jawabannya sudah disampaikan langsung oleh Pak Salahuddin. Jadi sebenarnya sudah selesai itu ya kan. Saya tidak perlu jawab juga karena apa yang dipertanyakan sudah langsung dijawab oleh Pak Salahuddin sendiri. Jadi memang kekurangan kita itu adalah literasi wakaf. Jadi literasi wakaf itu kan mengenai posisi nazir. Jadi apa bedanya nazir dengan apa BKM tadi misalnya, Badan Kepengurusan Masjid gitu ya intinya. Ya beda kalau nazir itu kan pengelola besar yang mengelola secara besar. Dia yang punya hak mengelola harta benda wakaf itu ya. Dia punya hak, dia punya amanah, dia yang diamanahkan, dia yang punya kewajiban. Teknisnya itu dilakukan bermacam-macam. Jadi bisa dikerjasamakan. Untuk pekerjaan teknisnya dilaksanakan oleh BKM gitu ya. Harus ada mungkin nanti akan harus adanya kesepakatan bersama atau MOU. Kalau di Jakarta mulai dibikin antara DMI dengan DMI DKI Jakarta dengan BWI perwakilan DKI Jakarta sehingga ada cara untuk mengerti tupoksi masing-masing tugas dan pokok fungsi kerja masing-masing gitu. Nah, itu misalnya kalau dia adalah wakafnya pesantren pendidikan, nazirnya kiai. Nah, kemudian kalau nazirnya kiai terus guru-guru yang sebagai pelaksana yang mengajar, nah dia bukan nazir, dia adalah yang ngajar aja, tugasnya adalah yang mengajar yang membantu petugas kenaziran sehingga bisa melaksanakan mengelola, mengoptimalkan harta benda wakaf tadi sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau ini masjid, masjid ini nggak bisa juga misalnya ada lahan parkirnya dalam masjid gitu ya, itu dilakukan dikerjain semua sama nazir sendiri atau dikerjain oleh BKM tadi, yang enggak kan gitu. Tapi misalnya keuangan masjid dilakukan oleh siapa? Ada auditan keuangan masjid, audit keuangan masjid. Ya diaudit oleh orang yang bagian keuangan yang mengerti gitu. Jadi itu semua diatur, dikelola oleh nazirnya. Kemudian tugas dan fungsi masing-masing. Ada BKM, ada auditor keuangan masjid gitu ya. Nah, mungkin yang memang harus dilakukan oleh Kanwil mungkin ya di mana di Kementerian Agama Sumatera. Sumatera Barat itu. Saya kira itu saja dari Pak Solehudin, Pak Sekretaris. Terima kasih Bapak. Saya kira sebenarnya jawabannya sudah ada dari Pak Solehudin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Narsum. Jawabannya luar biasa ya. Jadi pada dasarnya legal standing Nazir itu kan secara general ya, kelola seluruh aspek perwakafan. Sedangkan BKM ini kan sub ya, sub untuk mengelola bagian kemakmuran. Tadi ada bagian idaroh, imaroh, dan lain sebagainya. Sehingga memang secara kewenangan sebetulnya berbeda begitu. Namun memang di lapangan kadang terjadi konflik of interest ya antara BKM dengan Nazir itu sendiri. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Narsum. Selanjutnya untuk penanya yang kedua, sudah raise hand ini ada Bapak Jumadi nih. Dipersilahkan untuk di-unmute Pak Jumadi dan dibuka videonya, selanjutnya diperkenalkan diri. Monggo dipersilahkan Pak Jumadi. Ya, nampaknya ada gangguan teknis dari Pak Jumadi.
Kita beralih ke pertanyaan yang lain. Ini sudah raise hand dan juga videonya sudah terangkat juga tangan aslinya ya. Dari Yayasan Eka Nusa Bangsa. Monggo dari Yayasan Eka Nusa Bangsa untuk di-unmute dan memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Jaka, Ketua Yayasan Eka Nusa Bangsa. Apakah boleh seorang nadir selain menjadi nadir di sebuah badan hukum yayasan A, kemudian sama di tempat lain juga ditunjuk sebagai nadir pula? Sebagai nadir pula, karena mungkin waktu di nadir yang di yayasan A misalnya, mungkin dianggap mempunyai sebuah sistem yang sistem itu mau dicontoh juga untuk yang lain, karena kami menerapkan sistem setiap ada tanah wakaf itu kami langsung bagi tupoksi untuk upama ketua sekretaris nadir langsung yang untuk upama luas tanah kami 20.000, yang sekian ribu untuk bikin pondok pesantren, yang sekian ribu untuk panti asuhan, yang sekian ribu untuk, nah mereka langsung punya tanggung jawab masing-masing nadir agar di kemudian hari tidak terjadi rebutan apabila mendatangkan nilai ekonomi tinggi. Apakah boleh nadir di satu yayasan A ditunjuk pula sebagai nadir di Yayasan B? Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya Pak Jaka ini. Selalu aktif bertanya nih setiap pertemuan dari Yayasan Eka Nusa Bangsa. Mohon izin Bapak Narsum, apakah mau langsung dijawab atau kita kolektifkan dulu untuk pertanyaannya? Ya, langsung aja. Baik, monggo. Jadi Pak siapa namanya? Pak Jaka. Pak Jaka ya. Ya. Iya Pak Ya, Jaka dari Yayasan Eka Nusa Bangsa, bukan Pak Yayasan Eka Nusa Bangsa, bukan kan ya? Jadi Pak Jaka. Nah Pak Jaka, jadi kan kalau nazir itu kan dibagi tiga ya dalam Undang-Undang Wakaf. Ada nazir perorangan, ada nazir berbadan hukum. Salah satu berbadan hukum itu yayasan. Yang ketiga adalah nazir ormas gitu ya, nazir organisasi. Nah, kalau boleh nggak menjadi nazir di yayasan ini, kemudian menjadi lagi nazir di tempat yang lain? Tidak ada larangan nazir itu di dalam undang-undang, tidak ada nazir cuma bisa di satu harta benda wakaf saja, gitu. Tidak ada larangan itu. Jadi bisa saja. Cuma mungkin yang harus dilihat dalam teknisnya yang dimaksud adalah eh, Bapak di nazir di satu yayasan, Yayasan Eka Nusa Bangsa misalnya. Nah, kemudian pindah ke satu yang lain itu sebagai orang dalam pengurus yayasan yang dijadikan nazir atau ditunjuk oleh yayasan menjadi pengelola nazir di yayasan yang berikutnya. Kalau dia pertanyaannya kan kalau dia Yayasan Eka Nusa Bangsa, kalau dia Yayasan Eka Nusa Bangsa, berarti kan dua yayasan ini, berarti nazir berbadan hukum menjadi eh, apa nazir di satu tempat dan nazir di tempat yang lain. Nah, tapi dari pertanyaan Pak Jaka tadi, saya memahaminya bukan itu. Saya memahaminya Bapak Jaka adalah orang yang di mewakili Yayasan Eka Nusa Bangsa di dalam kenaziran, kemudian ada yayasan lain, berarti nazirnya nazir yayasan nih, bukan nazir orang. Kemudian Bapak diminta untuk mewakili dari yayasan itu gitu ya, untuk menjadi nazir. Bukan menjadi nazir, menjalankan nazir. Karena nazir berbadan hukum kan dia nggak bisa bekerja. Yayasan tuh kan nggak bisa apa namanya ngobrol, nggak bisa yayasan itu. Yayasan tuh jalan-jalan nggak bisa. Makanya harus ada wakilnya gitu. Masuk yayasan apa namanya nazir organisasi juga begitu. Kan nggak bisa organisasi misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau Persis atau Perti gitu yang dia menjalankan atau Al-Wasliyah menjalankan apa organisasi yang menjalankan tetap adalah pengurus-pengurusnya. Gitu juga dengan yayasan. Boleh-boleh aja Pak sebenarnya, nggak ada selama tidak ada larangan gitu ya, kaidah hukumnya begitu. Selama tidak ada larangan boleh saja. Jadi kalau tidak ada larangan berhenti, jalan terus Pak. Kalau kalau ada perintah berhenti berarti dilarang jalan gitu. Ya, Begitu. terima kasih.
ini sedikit kami sampaikan Ya. bahwa undang-undang yayasan itu menyebutkan kita boleh merangkap di sebuah yayasan, upama saya yayasan di Yayasan Eka Nusa Bangsa upama sebagai pembina. Tapi di yayasan lain saya diangkat sebagai pengawas dengan ketentuan bahwa di yayasan tersebut yang penting kegiatannya tidak sama, Pak, supaya tidak monopoli. Sehingga kami Yayasan Deka Nusa Bangsa sebagai pembina, tapi di yayasan lain ditunjuk sebagai pengawas. Terus kemudian kegiatannya yang ada di Yayasan Deka Nusa Bangsa tidak ada di yayasan lain yang kami wakili juga. Jadi kami berbeda kegiatan, tapi yayasannya ada dua. Begitu, Pak. Ya, kalau itu kan kalau di tadi bicaranya soal undang-undang wakaf, soal nazirnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau bicara undang-undang yayasannya, kalau undang-undang yayasannya tentu merujuknya pada undang-undang yayasan. Jadi kalau yang nazir berbadan hukum kan merujuk pada undang-undang wakaf yang harus dilihat gitu ya, konstitusinya. Yang kedua merujuk juga pada undang-undang yayasannya. Tapi soal siapa nazirnya dan kapan bisa jadi nazirnya ya itu ditentukan melalui undang-undang wakaf. Nah, tapi kalau soal yayasan boleh atau tidak boleh? Kalau tadi Bapak bilang dalam undang-undang yayasannya boleh, yang penting tidak sama, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang masalah itu nanti kalau sama. Kalau ada yang sama, misalnya gini ya, potensinya yang bisa dilihat nih kemungkinan ada karena Yayasan di Eka Nusa Bangsa Bapak Ketua melaksanakan kegiatan wakaf gitu ya, kenaziran itu dengan benar sehingga ada yayasan lain yang ingin Bapak ikut dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf itu. Bapak dijadikan dewan pengawas, minimal begitu sama mereka. Minimal Bapak bisa memberikan keilmuan itu. Tapi hati-hati juga, memang dewan pengawas itu tidak terlalu, dewan pengawas itu kan cuma memberikan nasihat saja, mengawasi kalau dalam undang-undang yayasan. Memang tidak sekuat dewan pembina gitu ya di dalam undang-undang yayasan. Atau dia bukan pengurus, bukan pelaksana langsung dia. Dia bukan pelaksana kalau dalam undang-undang yayasan. Nah, yang harus dilihat di mitigasi adalah kalau nanti ada yang merasa eh, komplain gitu, karena dianggap kalau misalnya ini yang Bapak kelola menjadi lebih bagus, karena Bapak masuk dalam struktur itu, nanti ada sengketa yayasan biasanya itu terjadi. Nah, kalau menurut saya, kalau menurut saya jadinya ini pertimbangan saya saja secara pribadi, ya tidak perlu masuk sebagai pengurus di yayasan untuk membantu pengelolaan dan pembinaan tadi. Tapi kalau misalnya dianggap mitigasi resikonya tidak ada di sana, tentu yang tahu di lapangan Pak Jaka sendiri kondisi di sana ya tidak masalah, laksanakan saja gitu. Ya, alhamdulillah. Soalnya mereka mengharapkan karena memang yayasan yang kami disuruh masuk itu adalah yayasan yang sudah mungkin maaf saja nggak jalan dan kami udari dari awal dan alhamdulillah sudah terbentuk semua dan sistemnya sudah terbentuk, Pak. Sehingga dalam pengelolaan itu insya Allah jangka panjangnya apabila udah ada nilai ekonominya tidak akan berebut yang seperti Bapak uraikan tadi sesama natir atau dengan pihak lain kami sudah bikinkan SOP-nya begitu. Terima kasih. Ya, jadi yayasannya apa? Kalau gitu kan, kenapa nggak Yayasan Eka Nusa Bangsa aja yang jadi nazir di sana gitu? Jadi wakif ya kan? Kenapa nggak Yayasan Eka Nusa Bangsa aja sekalian jadi nazir di yayasan itu? Untuk Jadi menghargai Pak, karena mereka sudah punya merasa bahwa mereka juga punya kenang-kenangan ingin punya yayasan dan ingin juga di situ ada sejarahnya juga Pak. Jadi nama mereka, yayasan mereka tidak ingin hilang dari peredaran dan kita juga menghargai karena mereka senior-senior kami Pak. ya, yang penting kan kalau intinya wakaf itu harus dijalankan. Kalau wakafnya tidak dikelola dan tidak dikembangkan, maka Badan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di tempat itu
karena apa terlantar ketidakmampuan, kan ada dalam undang-undang wakaf itu bahwa Ya, eh, insya Allah. wakif gitu ya, wakif atau KUA apabila tidak bisa dilaksanakan, wakif bisa merekomendasikan untuk, atau KUA merekomendasikan pemberhentian nazir. Gitu. Nah, maka eh, si apa eh, pemberhentian dan pergantian nazir, maka BWI Perwakilan bisa melakukan pemberhentian, memberhentikan dan mengganti nazir tersebut. Tapi kalau sudah begitu ya alhamdulillah, bagus sekali Pak Jaka, buat pelajaran buat kita semua. Oke, ya sekalian Pak, pesan kalau ada saudara-saudara yang mau merantau, mau ngeliat IKN, Yayasan Eka Nusa Bangsa sudah menyediakan 20 kamar gratis untuk pekerja sosial khususnya para nadir kalau mau ngeliat IKN, Pak. Saya di tempatnya strategis. Di daerah mana itu Pak? Di daerah Karangjuang ada sedang kita mau bangun rumah singgah untuk nanti saudara-saudara kita, tapi yang sekarang juga sudah ada tersedia 20 kamar untuk nadir kalau ada yang mau ke ngeliat IKN dan mau silaturahmi, kalau memang profesinya sebagai pekerja sosial, lebih baik bisa tinggal di tempat kami untuk beberapa saat, beberapa hari. Di Penajam Pasir itu ya? Bukan, Pak, di Balikpapan, Pak. Oh, di balik papannya. Ya. Iya, ya, di perempatan tolnya, Pak, dekat, Pak. Oke. Ya, makasih, Pak. Makasih, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaka dari Yayasan Eka Nusa Bangsa. Nih ada pesan juga mungkin bagi teman-teman Nazir yang ingin berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, bisa mengunjungi Yayasan Eka Nusa Bangsa ya di Balikpapan, singgah gratis ya Pak Jaka ya. Terima kasih. Baik, kita buka untuk pertanyaan yang ketiga. Ini masih banyak yang resen nih, Bapak Narsu. Mohon izin dari Pak Sutaman. Monggo, dipersilahkan Pak Sutaman untuk di-unmute dan bersilakan untuk memperkenalkan diri. Monggo, silakan Pak Sutaman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perkenalkan Pak, izin saya Pak Sutaman dari perwakilan Kuburaya PWI Kabupaten Kuburaya Pak. Nah, ada begitu banyak masalah-masalah perwakafan ini memang di tengah-tengah masyarakat. Memang banyak hal ya yang melatar belakangi tentang permasalahan-permasalahan itu. Nah, satu hal yang krusial yang menurut kami itu memang perlu pembekalan ilmu yang cukup untuk menangani sebuah masalah. Karena kalau tidak, ada banyak keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Nah, inti pertanyaannya adalah kami menemukan satu permasalahan di tanah wakaf yang nazirnya adalah nazir perseorangan. Dalam hal nazir ini yang tadinya 5 orang, tinggal 2 orang. Semuanya sudah meninggal yang 3 orang. Nah, dari 2 orang ini kemudian dalam proses pemanfaatan lahan wakaf itu terjadi salah pandangan. Kira-kira tidak satu pandangan, beda pandangan. Sehingga nazir satu dan nazir yang satu merasa tidak cocok. Inti masalahnya bisa sampai kepada masalah ideologi, bisa hal ke sana. Jadi bukan hanya saja harta wakaf itu dikelola, yang penting dikelola, tidak, tapi harta wakaf ini dikelola yang terindikasi ekstremis. Nah, satu nazirnya bisa masuk ke sana dan yang satu nazirnya merasa khawatir tentang hal itu. Nah, apa yang harus BWI lakukan untuk menyelesaikan perkara itu? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutaman. Luar biasa pertanyaan ini dari BWI Kabupaten Kuburaya. Mohon izin untuk dijawab Bapak Narsu terkait pertanyaan dari Pak Sutaman. Ya, harus ada pergantian nazir. Nazir perorangan itu kan ganjil ya. Misalnya
lima. Dari lima itu tiga meninggal semua, sisa dua. Jadi kalau mereka rapat deadlock terus tuh, ya kan? Satu-satu suaranya. Jadi selalu deadlock. Nah, makanya ketika dia meninggal, Nazir itu kan berhenti karena mengundurkan diri gitu ya, karena meninggal dunia, karena sudah tidak mampu lagi. Dalam Undang-Undang Wakaf kan dinyatakan begitu. Maka kalau misalnya langkah yang pertama adalah mengganti dulu nazirnya menjadi kembali menjadi lima, kembali menjadi lima. Siapa yang digantikan berdasarkan bikin berita acaranya, bikin rapat dengan aset wakafnya apa. Aset wakafnya pesantren kah, masjid kah, buat pendidikan atau buat ibadah gitu ya. Nah, aset wakafnya, kemudian warga sekitar, mauquf alihnya, gitu ya, atau dan ahli waris wakifnya, diajak urun rembuk tuh untuk rapat tentang pergantian nazir yang sudah meninggal tadi. Kemudian itu mengajukan lagi kepada minta rekom dari KUA, kemudian BWI Perwakilan Kubu Raya bisa memberikan apa namanya kenaziran gitu ya, memberikan SK lagi tentang nazir tadi, beberapa nazir yang sudah digantikan karena meninggal dunia misalnya. Itu Pak, itu langkah pertama menurut saya. Kalau nggak selesai-selesai itu, sehingga kalau nggak selesai-selesai itu apa namanya eh, harta benda wakafnya pasti terlantar dan tidak terkelola dengan baik. Saya kira itu Pak, Pak Sutaman ya. Siapa? Izin bertanya, Pak. Ya. Nah, untuk mengawali langkah itu, apakah dilakukan oleh BWI? Anggaplah mungkin mengundang para nazir yang masih ada untuk didiskusikan, atau permohonan salah satu pihak nazir, terus kemudian kita akomodir, atau bagaimana, Pak? Ya harus dipanggil kedua belah pihak, tapi nggak apa-apa satu-satu misalnya tadi seperti yang saya jelaskan, panggil satu-satu didengarkan. Kan kita nggak bisa mendengarkan salah satu pihak, dengarkan juga Benar. pihak yang satu yang lain. Nah kemudian dari keduanya baru kita minta kembalikan lagi itu nazir perorangannya tadinya lima, kembalikan lagi lima kan Pak ya jumlah Siap. nazirnya. Nah, Awal awalnya, Pak. ya kita minta untuk mereka bikin apa namanya rapat penentuan pergantian nazirnya gitu kan, menunjuk nazir baru di antara mereka tadi. Jadi menggantikan nazir yang sudah meninggal tadi gitu ya. Nah, Ya. itu siapa saja yang hadir? Ya, tadi ada apa ahli waris wakif, termasuk mereka nazir-nazir yang masih ada, terus siapa pihak pemerintahan setempat, RT gitu ya, dan warga sekitar maupun alenya gitu ya terhadap ini masjid ya Pak, apa pesantren? Pondok pesantren, Pak. Ya, saya kira itu atau wali murid atau siapa ya, pokoknya itu nazir terutama wakifnya, ahli waris wakifnya diajak untuk eh, ini bicara lagi menentukan siapa perganti nazirnya sehingga jadi lima, gitu. Kembali lagi jadi lima. Kemudian menurut saya kalau itu lembaga pendidikan nanti dirubah menjadi dari nazir perorangan menjadi nazir berbadan hukum. Karena nazir berbadan hukum lebih baik tuh kalau lembaganya lembaga model pendidikan, jangan nazir perorangan. Lebih baik untuk meminimalisir sengketa yang akan terjadi gitu ya, memitigasi. Jadi kita memitigasi resikonya yang akan terjadi. Jadi nanti diarahkan begitu Pak, Ya, Pak. diarahkan perubahan dari nazir perorangan menjadi nazir berbadan hukum. Gitu ya Pak Oke. Sulaiman. Terima kasih, Pak. Ini lanjut lagi nih diskusi biar agak kelar masalah kami biar kelar gitu maksudnya. Nah, ada ini langkah pengundangan para pihak nazir. Anggaplah yang satu sudah sepuh nih, sudah 85 tahun, Pak. Cuman memang masih kekeh. Hanya ketika diundang tidak berkenan hadir umpama. Apa yang bisa dilakukan oleh BWI terkait itu? Gimana Pak? Jadi satunya tidak mau hadir, Satunya tidak mau hadir. yang Entah satu mau karena hadir. hadir. Bagaimana?
Iya, tapi poinnya adalah tetap kalau yang satu tidak mau hadir, yang satu mau hadir, kan yang penting ada suratnya sudah dibikin, sudah dikirimkan gitu ya. Kalau tidak mau hadir kan nazir itu kan di di bawah naungan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi kalau dia tidak mau hadir, ya mulai langkah-langkah untuk penambahan 3 orang tadi. Yang penting ada rapat 3 nazir baru gitu. Jadi berlima nantinya. Berarti BWI langsung bisa mengangkat penambahan nazir, Ya, terus tapi tentu kemudian dengan sesuai dengan ini ya Pak prosedurnya ya. Jadi nggak main langsung angkat orang jadi nazir. Maksudnya ada rapat dulu, mauquf alainya gitu ya. oh siap Jadi siap. nanti ada berita acara bahwa terjadi rapat pergantian nazir. Nanti kan kenapa nazir yang 3 itu nggak ada lagi gitu. Mana dasarnya? Ada bukti bahwa sudah meninggal misalnya gitu. Ada bukti kematiannya harus ada. Itu harus dilengkapi juga secara administrasi, gitu. Terus ada pengajuan. Ya gitu Pak. Berarti pengajuan ini berarti yang dilakukan oleh nazir, salah satu nazir itu boleh Pak? Enggak, ya pengajuan tuh nggak mesti dari salah satu nazir. Ya bisa Oh, dari salah satu nazir, tapi juga ada mauquf alaihnya Pak. oh dari mau ke Bali, peran serta masyarakat berarti. Iya, mereka tuh kan berita acara, mereka berkumpul, mereka bikin surat, siapa Ya, wakil mereka, gitu ya. ya, siap, Siapa wakil siap. mereka, mereka bersurat. Nih, kami, ini ada tanda tangan semua yang hadir tuh, mau alenya, gitu ya. Kalau dia pesantren, semua yang nyantri di situ tanda tangan. Terus apa? Eh, KUA-nya, pemerintah setempat, gitu ya, RT, RW, warga setempat, tanda tangan. Itu Pak. Siap, Pak. Oke, Kalau jadi misalnya kemarin terindikasi, kalau takut soal terindikasi teroris tadi, kalau indikasi teroris itu yang nggak sah Pak harta wakafnya kan beda lagi. Tapi maksud saya itu kan bukan keahlian kita untuk menilai itu teroris atau bukan teroris gitu ya kan? Itu kan ekstremis, Pak, ekstremis, Pak. ya itu kan cuma perbedaan pendapat di situ Benar, benar. antara kedua belah pihak gitu. Yang satu menyatakan ini ekstremis, yang satu merasa enggak ah saya nggak ekstremis, cuma saya apa namanya ketat saja dalam beragama kan bisa begitu itu. Jadi Ya, ya. kita jangan maksud saya BWI Badan Perwakilan jangan pernah ikut masuk dalam dalam konflik para sengketa nazir. Kita posisikan berada di tengah. Jangan berpihak dulu. Jadi kalau dia tidak selesai Pak, kalau dia tidak selesai antara mereka berdua, kalau itu tidak datang, kalau perlu BWI-nya yang datang ke tempat yang tidak mau dipanggil demi Hmm, menyelesaikan sengketa wakafnya Pak Sutarman menurut saya ya. Jadi ya, jangan sampai kita langsung mengambil langkah karena deadlock begini nanti akhirnya pasti pengelolaan wakafnya menjadi tidak baik gitu ya. Eh, kita menjadi ya tanggung jawab kita sama harta wakaf itu ya sama Allah gitu. ya, Eh, ya. Pak Sutarman, Kan gini, Pak, ada kekhawatiran ya, karena ini antara dua nazir kan berbeda pandangan. ya, Kalaulah yang satu ini memang apa telah menguasai tetapi menyalahgunakan dari wakif yang pertama, terus nazir yang masih ada ini dia merasa telah dibohongi lah sehingga tidak punya akses apapun terkait dengan hak menentukan siapa yang harus diangkat sebagai pengelola di tanah wakaf, sehingga ada muncul kemungkinan kalah kalau gitu saya panggil masyarakat blok kan jadinya ribut Pak. Ah, kira-kira antisipasi ke sana gimana? ya apa tadi tapi kan kemungkinan adanya itu tidak bisa. Jadi gimana kalimat-kalimatnya itu Pak, tidak bisa kita misalnya pakai asumsi tadi, dugaan-dugaan saja. Maka harus ada pembuktian dari kita. Jadi BWI perwakilan kubu raya tidak bisa tuh misalnya berdasarkan pernyataan. Nah, kita harus lihat buktinya dulu. Benar nggak bahwa dia ada penipuan di situ? Ah, benar nggak ada tidak melaksanakan sesuai peruntukannya. Misalnya. Ini kan kalimat Pak Sutaman kan belum jelas nih kalau saya mau bertanya
Kayak advokat sebenarnya penipuannya yang di mana? Yang dianggap tidak menjalankan tugas yang benar yang mana? Apa tugasnya? Tapi kan itu terlalu panjang tuh kalau saya bertanya begitu kan, Ya, itu ya, sangat ya. teknis tuh pertanyaannya. Tapi Tapi maksud tidak saya, apa untuk mengembangkan apa ya kemungkinan solusi. Sebab indikasinya kalau dilihat itu bisa terjadi konflik antara kepentingan Nazir. Nazir gitu. Nah, ketika nanti ada kepentingan konflik kepentingan Nazir, paling paling ekstrimnya itu adalah ketika nanti sudah main masa. Nah, kira-kira begitu. Satu punya Nazir satu merasa punya kewenangan, Nazir satu juga masih merasa kewenangan. Nah, ketika itu sudah terjadi, nanti lalu BWI disalahkan karena kami tidak ke BWI ini tidak selesai-selesai. Kami ke KUA tidak selesai-selesai. Gitu gimana? ya Pak Staman, menurut saya kita jangan berpihak atau kita merasa bahwa ini yang lebih benar daripada yang lain. Jadi yang penting kita tugasnya sebagai orang tengah, kita bersurat saja tadi, mengundang. Nggak mau hadir, nggak apa-apa. Kita undang lagi. Kita berikan surat gitu ya, surat undangan kita jelas. Kalau ada sengketa jadi kita nggak terlibat. Kalau Oh, nanti Bapak melakukan langkah nih, langkah langsung sendiri ikut, karena ini nih kayak yang benar ya, kayaknya yang itu ekstremis deh, gitu ya ya, kan? Bapak ikut di situ, Bapak pasti ikut dalam dalam tergugatnya nanti kalau ada gugatan, berarti BWI pasti tergugat gitu posisinya. Menurut saya BWI ambil eh, ya. dalam kondisi yang tidak ada buktinya, maksudnya bukti jelas tadi. Kalau memang dia tidak menjalankan fungsinya sebagai nazir gitu ya, tugas dan fungsinya sebagai nazir harus ada pembuktiannya. Kalau pembuktiannya apa? Apa yang menyatakan tidak dikerjakan tuh apa? Harus ada tuh. Apa Pak? Ini contoh nih, ada surat masuk terkait dengan pembinaan dari apa Polda, pembinaan. Ya, maksudnya apa? Itu surat pembinaan apa? Surat pembinaan dari Polda gimana? Ya, inti dari surat itu maksudnya adalah pihak yang diduga harus tetap tunduk patuh terhadap Undang-Undang NKRI. Ya, yang terduga itu nazir. Bukan yang ditunjuk Nazir sebagai pengelola aset wakaf. Ya, ya, kalau itu surat dari Polda, kan harus dibuktikan oleh Nazir tadi. Nazir salah satu yang menyatakan, oh itu tidak benar nih, ini ada orang yang teroris atau mantan teroris. Kan kita nggak tahu tuh ya. Jadi pada teroris atau mantan teroris, Pak? Uh, masih dalam binaan sih. Dia tidak mantan, dia juga tidak proses apa ke sana. Hanya memang sempat ada binaan dari Polda itu beberapa mungkin 2 mingguan. Jadi dari Polda itu turun terus membina ke lokasi, pembinaan melekat ya, pendampingan namanya. Nah, yang kedua, kan wakifnya, lihat di akta ikrar wakafnya, Pak. Kan saya lihat dulu akta ikrar wakafnya peruntukannya untuk apa? Untuk lembaga pendidikan sudah betul, hanya saja diindikasikan bahwa lembaga pendidikan ini dijadikan kamuflase untuk penyebaran ideologi yang berbeda. Ya, Begitu. wakifnya siapa, Pak? Kan kalau Wakilnya Bapak sudah mau tanya meninggal. saya sampai teknis-teknis, saya tanya teknis-teknis, tapi ini agak panjang ya, Pak Moderator. Mohon Ya, maaf, Pak, mohon izin. yang lain gitu ya. Ya, biar Jadi, tidak melebar. wakifnya siapa? Wakifnya Sudah masih hidup meninggal, apa Pak. enggak? Sudah meninggal. Nah, wakifnya sudah meninggal, ahli warisnya, Pak. Wakifnya masih ada apa enggak? Ada berapa? Ahli waris masih ada. Berapa orang? Ada di situ? Kita sudah hilang kontak, tapi kalau dicari insya Allah ketemu. Ya, dipanggil dulu Pak semua ahli waris wakifnya ke Katanya, Kuburaya. Baik. kata Nazir yang satu itu begitu. Ketika kita identifikasi, bagaimana dengan ahli waris daripada wakif? Oh ada Pak, cuman kami sudah hilang kontak. Oke, ya udah. Sampai hari ini kami masih belum melakukan apapun karena ya tadi itu banyak
pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dilakukan nih gitu. Ya, kalau tadi menurut saya adalah pertama kita tidak boleh berpihak, ya. Yang kedua kita panggilkan tadi Pak, bersurat aja sama kedua. Nanti dia nggak mau datang ya nggak apa-apa. Penting itu nanti ada lampiran arsipnya kan, bahwa ini buktinya. Kalau nanti terjadi gugatan bahwa BWI dianggap tidak menjalankan fungsinya pengelolaan dan pembinaan terhadap Nazir kan sudah ada. Ini buktinya kita sudah panggil tidak mau datang gitu. Nah, kemudian karena apa alasannya tidak datang? Karena sepuh tadi misalnya. Ya didatangi Pak. BWI-nya yang datang ke sana karena sepuh. Nah, gitu ya. Jadi didatangi nazirnya. Nah, kemudian kalau tadi solusi saya adalah harus ada pergantian nazir itu, gitu ya. Pergantian nazir yang tiga itu caranya bagaimana? Ya, ahli waris wakifnya ditemukan, Pak. Mereka sepakat mewakuf alihnya ditemukan, masyarakat sekitar. Jadi ya, mereka semuanya disuruh rapat mengajukan permohonan pergantian nazir gitu. Nazir satu yang nggak ikut ya nggak apa-apa kan dia mereka 50-50 posisinya. 50%, 50% gitu maksud saya. Terus kalau ditanya lebih teknisnya lagi ya saya pertanyaannya ahli waris wakifnya mana gitu ya. Ahli waris wakifnya mana, ada berapa, mauquf alih di situ masyarakatnya apa saja gitu. Nah karena misalnya kalau soal Polda ya kita nggak tahu juga apa benar orang, apalagi misalnya dia belum pernah jadi teroris. Kalau secara hukum ya nggak bisa juga. Misalnya eh, hukum itu kan masalahnya harus terbukti dulu, baru bisa dikatakan dia ekstremis itu gitu ya. Kalau dia nggak terbukti ya nggak bisa ya cuma pembinaan kan. Kalau pembinaan lebih jago Pak Sustaman lah sebagai kiai gitu kan daripada polisi. Polisi kan pembinaan dalam hukum saja. Tapi kalau Pak Sustaman sebagai badan perwakilan wakaf ya pasti lebih jago soal keilmuan keagamaan gitu kan pendekatannya. Mungkin kan ini tidak paham, mungkin pendekatan lebih baik. Jangan se Maksud saya, Bapak jangan terlalu cepat langsung ambil keputusan untuk memberhentikan Nazir tuh karena dia ekstrim apa karena dianya kan bukan ekstremis, yang ekstremis adalah orang yang dia suruh. Nah, gitu kan tanpa minta pendapat dulu kepada nazir yang satu. Itu kan satu sisi. Mungkin ada sisi lain. Mungkin nih ya Pak. Mungkin dugaan kan banyak kalau pakai dugaan. Mungkin di sisi yang lain ada si siapa namanya nazir yang satu yang tidak ekstremis itu mungkin tidak baik menurut menurut dia. Kalau menurut yang satu, itu kok dia kayak ekstremis, yang dia juga menganggap nazir yang satu apa ini orangnya tidak amanah gitu. Dua-duanya jadi kita repot tuh kalau kita apa berpihak pada salah satu. Tapi menurut saya yang paling tepat adalah yang seperti saya bilang tadi. Satu langkahnya surati mereka untuk datang. Kalau sudah pernah ada nggak lampiran bentuknya. Kemudian kalau dia tidak bisa hadir didatangkan. Bukti buktinya apa dengan kita datang gitu kan. Kemudian setelah kita datang ya kita undang juga ahli waris wakil. Kemudian kita minta ahli waris wakil maukuf alihnya untuk rapat saja untuk pergantian nazir-nazir. Nazir-nazir yang apa yang sudah meninggal. Nazir-nazirnya meninggal apa mengundurkan diri kan gitu. Pertanyaan masih banyak Pak soal teknis begitu Pak Sutaman. Jadi pasti agak panjang nih Pak apa Pak moderator ya. Kalau saya mau tanya itu saya tanya tuh notarisnya gimana. Itu harus saya ke Kuburaya tuh mitigasinya gitu baru tanya satu-satu. Yap. Baik, Banyak terima kasih. itu harus agak umum. Terima kasih Bapak Narsum, luar biasa nih. Jadi mohon izin Pak Sutarman sebetulnya untuk langkah-langkah proses pergantian nazir, mungkin Pak Sutarman bisa membaca di PP 42 2006. Di situ di pasal 5 dan pasal 6 itu sudah lengkap dijelaskan ya Pak Sutarman. Ketika nazir meninggal dunia harus seperti apa pergantiannya kan. Jadi nazir itu harus proaktif ya ketika ada yang meninggal maka harus langsung melaporkan ke KUA, lalu KUA ke BWI dan itu ada tenggat waktu maksimal 30 hari. Itu sudah gamblang di pasal 6 dan juga dijelaskan juga ketika 1 tahun nazir tidak mengelola perwakapan maka BWI ataupun KUA itu secara aktif bisa langsung melakukan pergantian nazir seperti itu. Jadi Pak Sutarman mohon bisa langsung dibaca saja di PP 42 2006 pasal 5 dan pasal 6-nya ya.
Nah, kita ada pertanyaan lain, Bapak Narsum. Mohon izin dari ibu-ibu belum ada yang bertanya. Mungkin yang sudah resen, Ibu Sadiah. Silahkan Ibu Sadiah untuk di-unmute dan diperkenalkan diri. Monggo, silakan Bu. Silakan Ibu Sadiah SAG untuk di-unmute dan dibuka videonya. Halo? Baik, nampaknya Bu Sadiah ada gangguan teknis. Ada lagi dari Ibu Nurlinda Loga. Monggo Ibu sudah resen untuk di-unmute dan dibuka videonya Ibu ya. Silakan Bu Nurlinda Loga. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Baik, monggo Ibu Halo, silakan. ya. Ya, Kamu silakan Bu. tanyakan, ini kan ada tanah wakaf yang ada tiga yang 1 hektar, kemudian 75 dan 25. Namun nasirnya selama eh, nasirnya ya. Namun nasirnya selama jadi pengurus tak pernah diberdayakan apa namanya, dimanfaatkan tanah itu, dan Ya, untuk saat ini nasir itu sekarang sudah sakit. Nah, ya. ketika kita tanyakan sertifikat wakafnya di anaknya, katanya tidak ada sertifikat itu. Ya, Oke. jadi Baik. eh, bagaimana caranya supaya sertifikat itu, apakah kita harus langsung ke pertanahan atau bagaimana prosesnya untuk bisa kembali ke sertifikat itu, dan kita bisa koordinasi dengan KUA dan BWI untuk mengganti nasir yang kayaknya permanen sudah sakitnya dia nggak bisa lagi seperti itu. Oke. Baik. Demikian. Terima kasih Bu Nurlinda. Jadi ada nazir yang terkendala dengan sakit ya Bu ya. Lalu tanah wakaf ini tidak pernah diberdayakan atau tidak dikelola oleh nazir itu. Ketika tanyakan ke anaknya tidak terdapat tanah wakafnya Bu, sertifikat wakafnya ya. Jadi Ya, bagaimana proses penyelesaiannya? Baik, monggo Bapak Narsum. Pertanyaan Ya, terakhir mungkin dari Bu Ibu Nurlinda Nurlinda Loga. dari mana? dari Papua Pak, Kabupaten Kerom. Jadi itu apa harta benda wakafnya apa Bu? Udah berapa lama Tanah, terlantar? tanah, tanah. Tanah. Ya, Peruntukannya untuk apa? itu sebenarnya waktu diikrarkan di KUA itu peruntukan untuk pendidikan agama Islam. Nazirnya berapa orang? Perorangan, yayasan? Satu saja perorangan. Oh, satu. Nazir harusnya Ya, nggak bisa satu. oh Oh, gitu. eh, terus kemudian sekarang udah berapa lama Nazirnya sakit? Tadi Nazirnya sakit Bu. Ini ya kayaknya sudah permanen karena hilang ingatan. Udah hilang ingatan. Ada Ya, berapa orang? Apa berapa ya? Udah berapa lama? itu sudah 2 tahunan. Oh, 2 tahunan ya. Ya, sudah 2 tahunan. Ibu, Ibu Nurlinda di BWI perwakilan bukan di Papua? Eh, Kebetulan saya penyuluh. Oke. Saya penyuluh, kebetulan juga di BWI di kabupaten. Oh, di kabupatennya ya? Ya, ya di kabupatennya Pak. Ya, jadi kalau misalnya kalau terlatar kan ya jadi dalam pasal 41 itu bahwa BWI bisa ambil alih terhadap harta benda wakaf yang terlantar. Nah, kemudian bagaimana teknisnya gitu? Itu diatur juga dalam peraturan BWI tentang kenaziran. Apabila dalam persoalan sengketa, dalam keadaan sengketa harta benda wakaf terlantar, maka BWI menjadi nazir sementara caretaker sampai terjadinya kesepakatan damai atau keputusan hukum yang tetap antara kedua belah pihak, maka akan diberikan kembali kepada nazir yang semestinya. Nah, jika misalnya
harta itu terlantar dalam peraturan BWI itu 3 tahun, Bu. 3 tahun, jadi itu baru 2 tahun ya. Tapi juga 3 tahun terlantar, maka eh, itu baru bisa diambil alih oleh BWI. Tapi Sebenarnya sudah lama tanah itu, Pak, sudah lama. tanahnya, tapi kan mulai Iya, terlantarnya 2 tahun kan, karena sakit kan nazirnya. iya, iya. Nah, Oh iya. pertanyaannya kemudian kan begini, kalau pergantian nazir itu, nah pertanyaannya adalah wakifnya masih hidup nggak? Wakilnya masih ada, cuman pernah dihubungi, dia bilang itu tidak ada lagi urusan saya karena saya sudah wakafkan. Itu Ya, tidak mau tahu lagi dia. tapi maksudnya harta benda wakafnya udah mulai nggak terkelola dengan baik masalahnya kan. Iya, Nah, jadi iya betul. dia bisa mengusulkan, kalau tidak kan KUA yang bisa mengusulkan pergantian nazirnya, Bu. Oh iya, iya. Ya, KUA yang bisa mengusulkan pergantian nazirnya kalau misalnya apa nazirnya tadi sudah tidak baik gitu ya kan. Gitu. Jadi bisa juga dari Mauquf Alaih tadi, saya seperti yang saya bilang, Mauquf Alaihnya bikin rapat pengajuan, karena kan berhentinya nazir itu karena sudah tidak punya, selain meninggal juga karena tidak punya Ya, kemampuan lagi untuk melaksanakan sebagai nazir. ya, Nah, karena misalnya karena itu ya betul tuh, pembuktiannya kan harus dibuktikan tuh, misalnya sudah pikun tadi ya, itu kan harus dibuktikan dengan, atau sakit gitu, sakit yang betul-betul tidak bisa, itu harus dibuktikan dengan dokter dulu, karena nggak bisa mengganti mereka tanpa ada bukti itu gitu. tapi sekarang juga ini Nasirnya sudah dipulangkan ke Lampung. Oh, jadi nazirnya sudah tidak ada di tempat ya, nggak bisa juga. Ya, sudah Itu juga sudah bisa dipulangkan ke Lampung, sudah pulang ke Lampung. ya Tapi kalau anaknya ada, maka kita tanya anaknya, adakah tanah wakaf yang atas nama Nining Soekarti? Tapi dia bilang nggak ada. Nah, seperti itu, Pak. ya diceknya di KUA, Bu, kalau untuk ngecek ada atau tidak ada. Kalau masalahnya ada, kan itu ibu tahunya itu harta wakaf dari mana? Kita yang urus dulu. Kalau kita kan ada pendataan biasanya, saya yang langsung mendata, Pak. Ya, berarti kan ada Nah, AIW-nya kan, ada akta ikrar wakafnya dong. ada ada di Ya, Kemenang, disimpan. ya berarti kan kalau ada akta ikrar wakafnya kan tidak perlu ditanyakan lagi, Bu Nur ya. Eh, Oh, ada gitu. nggak harta wakaf di sini? Ya, kan ada, tinggal Hmm, diminta aja. Oh, memang ada, ya, ini memang harta wakaf kan gitu. Tinggal nazirnya siapa ya. ini? Kalau nazirnya sudah tidak Oh, ada, sudah pulang apa, sudah tidak di lokasi tersebut, maka kan harus ada pergantian nazir. ya, iya, Pak. Jadi harus ada pergantian nazir gitu. Kalau jadi pertanyaannya jangan nanyain harta wakafnya ada apa enggak. Oh, ibu udah tahu bahwa itu memang harta wakaf gitu kan. Jadi Enggak, bukan bukan maksud saya begitu, Pak. Maksudnya sertifikatnya, sertifikat wakaf. sertifikatnya. Iya, Oh yang saya iya. tanyakan ke keluarganya, tapi ternyata anaknya bilang nggak ada sertifikat itu. Oh, belum ada. Oh, wakafnya, tanah wakafnya belum Iya, disertifikasi. sudah sertifikat. Cuma saya tanya anaknya, apa ada sertifikat wakaf atas nama ini? Dia bilang tidak ada di kami. Seperti Oh, itu. mungkin hilang. Kan bisa dilaporkan ke polisi, laporan kehilangan sertifikat wakaf, Bu. Uh-uh. Nanti dari berdasarkan kehilangan itu kan diminta salinannya gitu ke BPN kembali. Oh iya, iya. Iya, itu. Bisa begitu, Bu. Iya, iya. Oke, paham, Pak. Kalau kalau Berarti sudah kita, ada ya, tapi uh-uh. itu proses yang paling penting lagi tuh, nazirnya harus diganti, Bu, itu kalau begitu pergantian nazir ya. Ya Kan nanti saya disampaikan yang juga mengelola Wak. harta benda wakafnya Ya, ya itu gitu. dia Pak, karena memang kita pernah minta itu, ada yang datang ke kita, tolong dikomunikasikan, siapa tahu dia kasih kita untuk mendirikan lembaga pendidikan, tapi Bapak itu nggak mau karena dia bilang saya harus kasih yang memang betul-betul dipercaya begitu. Ya, iya betul, itu betul itu. Peruntukannya peruntukan wakaf ya. Peruntukannya Itu pendidikan ya. pendidikan, iya pendidikan.
Tapi sudah dibangun pendidikannya, Bu. Belum, masih tanah tanah hutan, masih hutan. Berapa berapa lama itu belum jadi-jadi, Bu? Sudah lama, sudah puluhan tahun, Pak. Oh iya, berarti itu seharusnya KUA bisa mengganti nazirnya, Bu. Iya. Iya, Karena dia belum dilaksanakan peruntukan wakafnya. Gitu, Bu. iya, iya, iya. Baik, Makasih, Pak. Ya. baik. Terima kasih Bu Nurlinda. Terima kasih juga Pak Narsum yang luar biasa sudah menjawab pertanyaan dari Bu Nurlinda Logani dari Papua nih. Mudah-mudahan selalu semangat nih Bu Nurlinda selaku penyuluh. Jadi Bu Nurlinda terkait itu Bu Nurlinda juga silahkan bisa membaca Bu di PP 42 2006 di pasal 6 ayat 4 ya, bahwa ketika ada nazir yang 1 tahun tidak melakukan tugasnya, maka KUA baik atas inisiatif sendiri ataupun usul wakif ataupun ahli warisnya itu silahkan untuk mengusulkan ya Bu kepada PWI untuk pemberhentian dan pergantian nazir. Apalagi ini lebih dari 1 tahun, nah kan sudah melebihi Iya, ketentuan gitu ya Bu ya. Jadi silakan Ibu iya, baca kembali ya, itu ada di pasal 6 ayat 4 Bu Nurinda. iya. Terima kasih. Oke, Mohon izin makasih. Bapak Narsum, barangkali ini pertanyaan terakhir atau kita tambah lagi pertanyaannya Pak? Mohon izin Bapak Narsum, kita lanjutkan pertanyaan atau kita cukupkan Bapak Narsum karena sudah 15.32 waktu kita. Saya ikut moderator aja. Baik. Baik, karena waktunya sebetulnya sampai 15.15 nih Bapak Narsum dan sekarang sudah 15.33, saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau belum bisa dipertanyakan pada siang hari ini, bisa ditanyakan di sesi-sesi selanjutnya. Untuk itu mungkin dari Bapak Narsum mohon untuk memberikan closing statement terkait tema kita pada siang hari ini. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf apabila apa tidak bisa memuaskan dalam diskusi kita pada hari ini karena eh, memang kita bukan alat pemuas, memang waktu juga yang membatasi kita gitu ya. Tapi pada poinnya semua sudah ada dalam pasal-pasalnya gitu ya, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan BWI-nya. Nah, terkait itu semua memang secara teknis kalau dibaca ulang kadang yang menjadi rumit adalah bagaimana menafsirkan dalam maksud dari peraturan pemerintah itu, maksud dari peraturan BWI itu, dan maksud dari undang-undang itu. Nah, tidak bisa kalau itu. Jadi kita bukan baca pasalnya, tapi lebih kepada bagaimana menerjemahkan dalam aplikasi pasal tersebut, gitu ya. Menerjemahkan aplikasi pasal tersebut. Tapi pada poinnya adalah pasal-pasal itu adalah sumber dasarnya untuk menyelesaikan persoalan memitigasi resiko sengketa wakaf yang akan atau yang kemungkinan akan terjadi. Itu yang perlu kita persiapkan. Terima kasih banyak buat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bapak Narsum, luar biasa yang sudah memberikan materi terkait sengketa wakaf ya, terkait pencegahan dan juga penyelesaiannya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada pertanyaan mungkin yang belum bisa terakomodir di siang hari ini, nanti kita akan ada untuk tanya jawab sesi wakaf selanjutnya ya. Jadi bisa ditanyakan di tanya jawab sesi berikutnya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak narasumber kita, Bapak Dendi Duherifirza SHMH yang luar biasa sudah menyampaikan materi terkait sengketa wakaf. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh seluruh narasumber, oleh seluruh peserta, mohon maaf, dan juga bisa menjadi inspirasi dalam menyelesaikan proses sengketa di wilayahnya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, kepada Bapak Dendi Duherifirza.
Mohon izin Pak, mangga bila perlu ada keperluan lain, mangga dipersilakan untuk leave Zoom meeting. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon izin, mohon pamit. Terima kasih. Allahumma fiq li aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kita cukupkan agenda kita pada sore hari ini dengan ucapan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga untuk dipersilahkan